Lama banget nggak megang mic ini ya. Sibuk. Ya, sibuk merhatiin keluarga Jokowi. Kalau saya perhatiin ya keluarga Jokowi itu ya, saya kenal mereka, mereka nggak kenal saya tuh. Saya kenal mereka udah lama ya. Salah satunya adalah misalnya kalau saya lihat memang omongan anak-anaknya Jokowi ini susah dipegang. Omong aja susah dipegang apalagi masa depannya ya. Ya, contohnya misalnya Gibran ya. Gibran dulu kita kenal sebagai orang yang seorang anak muda yang anti politik gitu. Jadi ketika bapaknya jadi wali kota tuh dia itu kayak benci banget, ngapain sih lu jadi wali kota gitu. Ketika bapaknya naik jadi gubernur juga dia nggak gitu-gitu amat gitu, nggak suka-suka amat. Ya, dia lebih suka mainan martabak misalnya gitu ya. Walaupun di kemudian hari kita tahu itu semua cuma gimmick. Lalu juga ada satu lagi misalnya ya anak yang kedua gitu, siapa? Kahiyang ya. Ya anak yang kedua nih Kahiyang nih juga gitu ya. Saya termasuk salut. Kahiyang ini punya cerita dulu ketika bapaknya itu jadi wali kota atau gubernur. Kahiyang ini daftar jadi PNS ya, jadi pegawai negeri ya, daftar pegawai negeri. Ketika tes nggak lulus. Wah, saya bangga banget. Gila ada anak pejabat tes CPNS nggak lulus dan nggak dibantu oleh bapaknya gitu. Dan mungkin saja kemudian kita tahu itu semua adalah gimmick gitu. Dan kemarin terakhir beredar berita ya, entah kebenarannya bisa dipercaya atau tidak, tapi kabarnya ya Kahiyang ini namanya itu salah satunya atau bobinya disebut sebagai salah satu pemilik tambang nikel. Sederhana dari mana ya. Nah kemudian yang terakhir adalah Kaisang. Nah ini yang mau saya obrolin. Kaisang ini juga begitu. Belum lama di TV saya lihat gagah bener ini anak ya. Yang tadinya cuma anak muda ya, sebut aja malah kalau dalam dunia politik disebutnya anak kecil ya. Tiba-tiba berani menantang Ridwan Kamil ataupun Anies, saya siap meladeni untuk Pilgub Jakarta. Ini anak ini. Aduh, anak yang belum cukup 30 tahun. Nantangin Ridwan Kamil dan juga Anies ya. Untung nggak nantangin Ahok ya. Aduh, songongnya duluan ya, pembuktiannya belum tentu. Nah, hari ini ada berita yang sangat mengejutkan ya. Mengejutkan buat semuanya. Mungkin Jokowi juga terkejut. Karena yang langganan kaget itu Jokowi ya, bukan kita. Kalau kita udah terbiasa ya, pajak dinaikin nggak kaget, biasa aja emang Jokowi begitu. Ya, kemudian BBM dinaikin juga udahlah biasa aja. Pasrah aja masyarakat kan. Memang Jokowi biasanya begitu, ya kan. Kita semua ngumpulin duit yang banyak lewat pajak, lewat kenaikan harga yang gila-gilaan. Hasilnya buat apa? Ya, buat politik dinasti. Nah, kemudian berita hari ini yang mungkin saya sendiri juga kaget ya. Adalah keputusan MK, ya kan. Keputusan MK terhadap sebut saja gugatan Undang-Undang Pilkada yang dilancarkan oleh salah satu Partai Garuda. Partai Gelora ya, Partai Gelora dan Partai Buruh ya. Undang-Undang Pilkada yang gugatannya dilakukan oleh Partai Gelora, Fachri Hamzah, dan juga Partai Buruh, Said Iqbal. Luar biasa ini. Dua partai ini maksudnya mungkin membela siapa, tapi kita semua yang dapat berkahnya. Salah satu putusannya adalah bahwa, ini yang simpel saja. Yang pertama adalah untuk maju pemilihan gubernur, itu usianya ketika ditetapkan itu minimal 30 tahun. Ditetapkan oleh KPU. Jadi ketika mendaftar, ini contohnya di Jakarta, ini pendaftaran tanggal 27 Agustus, itu mulai pendaftaran. Lalu dicek, cross-check, diteliti oleh KPU, kalau sudah semuanya sah, maka ditetapkan pada tanggal 22 September. Nah, pada tanggal 22 September itulah, ya, kemudian usia minimal dari kandidat itu adalah 30 tahun. Lalu apa urusannya dengan Kaisang? Ya kita tahu, tadi di depan udah saya bilang, Kaisang ini nantangin Anies, nantangin Ridwan Kamil, katanya mau lawan siapa aja dia siap. Tapi akibat keputusan MK ini,
karena Kaisang umurnya baru 30 tahun pada bulan Desember, maka otomatis dia tidak bisa ikut. Sesumbarnya dijawab langsung oleh MK. Ya kan? Ini mirip sesumbarnya Gibran waktu itu. Gibran pun juga suka sesumbar kan. Tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini, itu sesumbar. Sekarang apakah masih diperlukan oleh Pak Prabowo? Ya. Kemudian Kaisang juga digadang-gadang akan maju di pemilihan gubernur Jawa Tengah. Berdampingan atau bergandengan dengan Pak Lutfi sebagai gubernurnya. Apakah ini masih mungkin? Tapi juga beberapa teman bertanya, kok bisa MK ini mutusin sesuatu yang benar? Kan berapa waktu belakangan ini MK ini keputusannya nyakitin hati kita semua. Terutama Paman Brewok ya. Dan ternyata setelah kita cek untuk keputusan undang-undang hari ini yang diputuskan oleh MK, hasil keputusannya, itu ketika dilakukan persidangan di antara para hakim itu, sang paman nggak ikut. Kenapa nggak dari dulu? Sehingga kemudian hasilnya menurut saya sih bagus ya. MK ini entah dia berusaha mengembalikan citranya yang terpuruk kemarin itu, atau entah ada operasi apa, saya tidak tahu, tapi bahwa keputusan MK mengembalikan aturan seperti semula, itu luar biasa. Yang pertama, yaitu soal ambang batas partai bisa mencalonkan kandidat gubernur atau dalam pilkada. Jadi nggak perlu lagi ada minimal 20% atau 25% sudah tidak perlu, tapi hanya 7,5%. Dan menurut saya ini sih bagus ya. Atau bahkan partai yang tidak punya perwakilan di DPRD sekalipun, di DPRD itu bisa mengajukan kandidatnya. Ini luar biasa. Saya pikir ini demokrasi yang sebenarnya, sehingga tidak bisa lagi ada trik-trikan seperti yang dilakukan oleh Kim Plus yang ingin membuat kotak kosong atau bahkan ingin membuat calon boneka itu menjadi buyar karena kemudian aturan ini. Aturan ini mensyaratkan seorang kandidat umurnya harus 30 tahun minimal ketika penetapan. Yang pertama. Yang kedua adalah partai tidak perlu lagi kayak kemarin. Sekarang partai tidak punya wakil di DPRD pun bisa mencalonkan kandidatnya maju sebagai calon gubernur. Lalu gimana nasibnya Kaisang? Nah, Kaisang masih punya peluang. Kalau tetap ngotot pengen jadi pejabat, yaitu usianya cocok untuk urusan wali kota. Jadi kalau dia daftar jadi wali kota atau bupati masih bisa, karena minimal 25 tahun. Kalau Kaisang sekarang 29 tahun, maka dia cocok maju wali kota. Pilihannya mungkin dua. Yang pertama, wali kota Solo, tapi sudah ada Gusti Bre, katanya juga mencalonkan. Yang kedua, atau jadi wali kota Depok. Balik lagi ke Depok. Levelnya baru sekelas Depok. Oke, saya Mas Jopre, aman kan?